Shalom Jemaat kasih oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal keempat ayatnya yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Mari jemaat kasih oleh Tuhan, kita yang sudah boleh mengenal dan percaya akan kasih Allah, kita tetap boleh tinggal di dalam kasih Allah, dan kita tetap boleh merayakannya di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mau beribadah mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Ibadah Advent yang keempat ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, inilah kami, anak-anakmu yang begitu kau kasihi. Kau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu memberkati kami. Tapi ampuni kami Tuhan, kalau kami melihat hari-hari yang sudah kami lalui, ada banyak bagian di dalam hidup kami, ternyata Engkau bukan yang terutama. Ternyata kami lebih memikirkan kepentingan kami, kesenangan kami. Kami mengikuti apa kata dunia, apa kata orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Seperti Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang begitu berlimpah dan terbaik itu. Ketika kami boleh datang beribadah, saat ini kami mau sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Kami mau saat ini hanya Engkau yang ditinggikan. Melalui setiap pujian yang kami naikkan, hanya Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan. Tuhan yang mau tolong ibadah ini, layakkan setiap kami. Ketika kami akan belajar dari bagian firman Tuhan di dalam ibadah ini, biarlah kami sungguh-sungguh mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini, hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia. Satu sukacita yang besar bagi dunia. Malaikat menyanyikan pujian yang indah. Para gembala yang mendengarnya pun dipenuhi dengan sukacita. Dan mereka memberitakan kabar sukacita itu kepada dunia. Bagaimana dengan kita? Mari kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Karena Yesus telah lahir ke dunia. Dan Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Christmas Day. was born today, and we live forevermore.
of Christmas Day. When shepherds watch their flock by night, see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And then we live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And then we live forevermore because of Christmas Day. Waktu masih kecil saya sangat suka hari Natal. Tentu karena hadiah. Di sekolah minggu pasti ada hadiah Natal yang sangat bagus. Dan saya selalu menantikan hari itu. Saya juga suka Natal. Karena di keluarga kami punya kebiasaan kalau hari Natal ada baju baru. Baju baru, celana baru, sepatu baru. Jadi kami hanya punya baju baru di hari Natal. Itu yang kami nantikan. Tapi seiring dengan bertambahnya usia semakin besar, hadiah ternyata bukan sesuatu yang menyenangkan saya lagi. Bahkan baju baru sudah tidak saya dapatkan. Tapi ketika saya semakin mengenal Tuhan, saya tahu ada yang jauh lebih berharga dari itu. Allah, pemilik segalanya, pencipta segalanya. Dia telah mengosongkan diri menjadi manusia, menjadi bayi. Nanti dia menjadi manusia, bahkan dia disiksa. Dia mati di kayu salib karena kasihnya kepada manusia. Itulah hadiah terbesar yang Tuhan berikan. Karena kasihnya kepada kita. Mari kita kembali mengingat Natal. Mari kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan di dalam Natal ini. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa ke
Shalom jemaat kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh memasuki Advent yang keempat. Ya, kita sudah merenungkan bersama-sama bagaimana kedatangan Kristus membawa pengharapan, membawa sukacita dan juga membawa damai sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kedatangannya membawa kasih. Tapi mari sekali lagi sebelumnya kita mau masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan bersama-sama sekali lagi merenungkan akan kelahiran anak Allah. Kami berdoa, kalau Tuhan boleh memakai hamba-Mu ini ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, sehingga pada waktu kami merenungkan karya Tuhan, kami sungguh dimampukan untuk kami boleh melihat kasih Tuhan yang sedemikian nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan pemberitaan firman sebentar ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, setelah kalau kita memahami perjanjian baru, kita akan melihat bagaimana Yohanes merupakan salah seorang rasul atau merupakan rasul yang paling banyak berbicara mengenai kasih Allah. Ya bisa dikatakan dari seluruh kitab-kitab di dalam perjanjian baru, kitab yang paling banyak memunculkan kata kasih itu adalah Injil Yohanes, dan kitab yang memunculkan paling banyak kedua kata kasih itu adalah 1 Yohanes. Ya, sehingga kalau dibuat seperti bagan begitu ya, kita akan melihat bagaimana Injil Yohanes ya dengan surat 1 Yohanes itu seperti dua tower, dua menara yang paling banyak berbicara mengenai kasih. Ya, sementara surat-surat yang lain atau kitab-kitab yang lain di dalam perjanjian baru meskipun ada berbicara mengenai kasih tetapi tidak sebanyak Yohanes pada waktu dia berbicara mengenai kasih. Ya, sehingga berkenan dengan hal ini, saya merasa kita perlu terlebih dahulu untuk merenungkan ya. Sebetulnya siapakah yang menulis 1 Yohanes dan kapankah surat ini dituliskan? Ya, kita percaya secara tradisional baik itu Injil Yohanes, 1, 2, 3 surat Yohanes dan kitab Wahyu, ya keempat kitab ini, kelima kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes itu menuliskan pada masa-masa terakhir kehidupannya. Ya, jadi Injil Yohanes adalah Injil terakhir yang dituliskan yang masuk di dalam kanon kita. Ya, dituliskan sekitar tahun 85 sampai 90 Masehi. Ya, pada waktu itu ya rasul-rasul yang lain sudah meninggal dunia. Dan gereja sudah mempunyai 3 Injil kanonik, Matius, Markus, dan Lukas. Ya, tetapi Yohanes ketika dia lanjut usia, ya para murid-muridnya karena mereka tahu ya betapa Yohanes ini dekat dengan Kristus. Ya maka mereka meminta kepada Yohanes, bolehkah menuliskan Injil yang keempat? Ya yang bisa melengkapi ketiga Injil yang sudah dituliskan. Dan Yohanes kemudian mengabulkan permintaan daripada murid-muridnya. Ya sehingga Injil Yohanes merupakan Injil yang terakhir yang ditulis pada tahun 85 sampai 90 Masehi, dan kemudian 1 Yohanes, surat 1 Yohanes yang tadi kita baca dituliskan setelah Yohanes menuliskan Injilnya, dan terakhir kemudian pada waktu dia di penjara di Pulau Patmos dia menuliskan kitab Wahyu. Ya sehingga saudara di sini kita perlu menyadari pertama-tama ya, itu bagaimana 1 Yohanes itu dituliskan pada waktu Yohanes itu sudah lanjut usia. Ya, dan kenapa hal ini penting untuk kita sadari sedari awal? Karena saudara tadi saya mengatakan, di antara semua penulis kitab perjanjian baru, Yohanes adalah penulis yang paling banyak berbicara mengenai kasih. Ya, jauh lebih banyak dari penulis yang lain berbicara mengenai kasih. Sehingga kalau kita tidak menyadari kapan Yohanes menuliskan surat-suratnya, saudara kita mungkin bisa jadi berpikir, jangan-jangan Yohanes ini berbicara mengenai kasih ya. Karena dia itu belum tahu realita kehidupan. Ya, sehingga hari ini orang muda begitu ya, sangat suka berbicara mengenai kasih. Yang paling menggebu-gebu
berbicara mengenai kasih, begitu ya. Kenapa? Ya karena mereka masih muda. Maksudnya apa? Ya, mereka belum tahu kehidupan itu seperti apa ya. Sehingga secara naif dia kadang-kadang menganggap pokoknya kalau ada kasih itu segala sesuatu bisa menjadi beres. Ya, sehingga saudara kalau saudara memperhatikan ya beberapa waktu-waktu belakangan ya semakin banyak ya. Baik itu artis film ya maupun juga penyanyi ya yang tertarik dengan isu-isu sosial. Ya, sehingga mereka mulai mengangkat isu-isu sosial, bagaimana kita mesti mengasihi, bagaimana kita mesti memperhatikan orang-orang yang kurang terperhatikan. Dan yang menarik mereka seringkali ya memakai acara-acara seremonial, Oscar, begitu ya, Academy Award, Grammy Award, begitu ya, yang menang kemudian menunjukkan kepedulian mereka. Kita mesti memperhatikan suku inilah, kita mesti memperhatikan hal itulah, hak asasi manusia dan seterusnya. Tapi saudara, yang menarik begitu ya, justru ketika para artis ya, kemudian memakai ajang-ajang seperti ini untuk menyuarakan kasih. Menurut saudara, yang lihat acara-acara itu jadi lebih banyak atau lebih sedikit? Begitu ya. Saudara kalau ada yang memperhatikan ya, kira-kira yang nonton Oscar, begitu ya, Academy Award atau Grammy Award, ya kira-kira menurut saudara kalau saudara tebak ya, semakin tahun semakin banyak atau semakin sedikit. Dan khususnya ketika artis-artis ini mulai mengangkat isu-isu tadi, kira-kira yang nonton jadi lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, saudara yang menarik, yang nonton semakin tahun semakin berkurang. Begitu ya, bukannya semakin bertambah. Kenapa? Ya, karena banyak orang berpikir, kamu itu siapa? Ya, berbicara mengenai kasih lah, kita mesti memperhatikan, kita mesti bagaimana menghargai hak asasi orang lain. Bagaimana gitu ya, kamu di dalam segala kemewahanmu, siapa kamu? Ya, mau berbicara mengenai kasih. Ya, sehingga yang menariknya justru semakin banyak artis-artis berbicara mengenai kasih, justru tidak lebih banyak yang kemudian menjadi bersimpati. Kenapa? Ya karena kasih itu memang satu hal yang sepertinya sangat gampang dikatakan. Ya khususnya pada waktu kita sendiri mengalami banyak sekali kasih begitu ya. Atau pada waktu usia kita masih muda. Kasih itu merupakan satu kata yang begitu populer, begitu gampang dikatakan. Tetapi ya begitu sulit untuk dilakukan. Sehingga itu kenapa tadi saya merasa penting untuk kita pertama-tama menyadari ya. Yohanes banyak berbicara mengenai kasih, bukan sekedar karena dia rasul yang paling muda, ya, yang paling naif, begitu ya, yang paling tidak tahu situasi. Justru tidak. Ya, dia berbicara mengenai kasih justru ketika usianya dia sudah sedemikian lanjut. Dan saudara boleh percaya Yohanes adalah salah seorang rasul yang paling banyak mengalami pergumulan kalau mau dikatakan dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Kenapa? Ya karena yang paling sederhana kita melihat, Yohanes harus melihat saudara kandungnya, Yakobus, itu mati dipenggal oleh Herodes Antipas, cucu daripada Herodes Agung yang berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Begitu ya. Ya sehingga di sini kita melihat Yohanes harus melihat saudara kandungnya itu dipenggal. Ya Yakobus menjadi martir Kristen yang kedua setelah Stefanus. Ya, sehingga Yohanes harus melihat saudaranya mati dipenggal. Dia harus melihat sesama rasul yang lain. Dia mendapat kabar, dia tahu Petrus bagaimana itu mati disalibkan terbalik oleh Kaisar Nero. Dia juga melihat dia juga mendapat kabar satu demi satu rasul-rasul yang lain itu meninggal. Dan bahkan ya meskipun dia rasul ya dan rasul terakhir yang hidup, bukan berarti wah dia rasul, mestinya enak ini. Ya, jemaat mungkin sama hamba Tuhan masih agak berani ya. Sama rasul ya mestinya ya lebih sungkan sedikit. Betul ya? Ya, nemen begitu ya. Kalau sama hamba Tuhan berani-berani sedikit ya karena sama-sama kok. Begitu ya. Apalagi kalau hamba Tuhannya itu dari gereja yang sama begitu ya. Tapi kalau sama rasul ya mestinya ya gak berani lah macam-macam ya. Rasul begitu ya. Apalagi tinggal satu-satunya rasul yang hidup. Enggak. Ya, ternyata jemaat dari abad pertama sampai sekarang itu ya kok ya mirip-mirip. Ya, bukan cuma sama pendeta penginjil berani begitu ya. Bagaimana sama rasul pun ya juga berani loh. Ya, sehingga pada waktu saya mendengar ya Jonathan Edwards. Ya, Jonathan Edwards itu adalah tokoh kebangunan rohani yang besar
di Amerika, sekaligus salah seorang teolog yang paling penting yang diakui bukan hanya oleh orang Kristen tetapi oleh orang yang bukan Kristen. Ya, sampai ada yang mengatakan begitu, orang tidak Kristen ada yang mengatakan, sayangnya Jonathan Edwards itu salahnya cuma satu. Salahnya apa? Kok jadi pendeta? Begitu ya. Karena dengan pemikiran yang seperti itu gitu ya, orang tidak Kristen pun bisa menghargai apa yang dia katakan karena ini memang seseorang yang pemikirannya sangat tajam. Sehingga pada waktu saya tahu ya, bagaimana dia diberhentikan oleh gerejanya. Bukan karena dia ada skandal ini atau itu ya. Dia diberhentikan oleh gerejanya karena mereka berbeda pendapat mengenai perjamuan kudus. Begitu ya. Ya sehingga karena mereka berbeda pendapat mengenai perjamuan kudus, padahal Jonathan Edwards sudah secara khusus ya menuliskan buku mengenai perjamuan kudus di mana dia menjelaskan mengenai pandangannya. Satu buku yang sampai sekarang orang masih baca. Tapi ya penatuannya mengatakan, ya enggak, pokoknya dari dulu kami tidak begini. Ya sehingga pada waktu engkau menyuruh kami berubah, begitu ya, mereka sudah dituliskan buku juga tidak mau dibaca, sehingga akhirnya Jonathan Edwards ini tokoh kebangunan rohani. Ya, plus seorang yang pemikirannya begitu baik, itu harus meninggalkan gereja. Ya, sehingga pada waktu saya baca, wah saya heran juga ya, kok bisa ya? Sampai kemudian saya menyadari, ya ternyata bukan cuma Jonathan Edwards, begitu ya. Kalau saudara membaca 1 Yohanes, ya 2 Yohanes, 3 Yohanes, di sana kita melihat bagaimana bahkan seorang rasul pun, ya dia utus seseorang, ya bisa jadi penatuannya bilang sama jemaat, kalau yang diutus sama Yohanes kita jangan terima. Luar biasa ya. Sehingga Yohanes ini bukan cuma seseorang yang usianya itu ada, begitu ya, dan bukan cuma seseorang yang melihat bagaimana saudaranya mati, rekan-rekannya mati, tapi juga dalam pelayanan, bagaimana dia mengalami tentangan-tentangan yang tidak mudah, dan bahkan tadi saya sempat menyinggung sebentar ya, dia sempat dipenjara di Pulau Patmos. Sehingga saudara, kalau ada orang yang seperti ini, ya berbicara mengenai kasih, ya saya rasa mestinya kita tidak akan menyamakan dia dengan artis-artis tadi. Amin. Ya, enak rumah begitu besar, sok bilang kasih, sok bilang memperhatikan yang lain, siapa kamu begitu ya. Saudara, pada waktu kita menyadari Yohanes itu siapa, pergumulan apa yang dia sudah jalani, pada usia berapa dia menuliskan Injil dan surat-surat Yohanes, di sana saya rasa kita perlu bertanya ya, Yohanes tuh lihat apa ya? Yang membuat dia begitu mengamini kasih Tuhan. Ya, sehingga bahkan di dalam 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang pertama dia mengatakan, behold, ya lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, ini bukan anak 17 tahun. Ya, yang lagi fall in love sehingga setiap hari mimpi juga cinta begitu ya. Bangun pagi juga mikirnya cinta, tidur malam juga mikirnya cinta. Tidak. Ya, ini seseorang yang sudah mengalami berbagai pergumulan kehidupan, tapi dia bisa mengatakan behold, ya lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya, sehingga satu pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama-sama pada pagi hari ini ya. Apa ya yang membuat Yohanes itu bisa sedemikian ya mengamini kasih Tuhan. Nah, saudara, yang menariknya adalah pada waktu kita membaca ya, atau kita mengingat kembali 2 ayat yang tadi barusan saya bacakan di awal ya. Di sana kita melihat ternyata Yohanes bukan tahu lebih banyak daripada kita. Betul ya? Tadi ayat yang kita baca 1 Yohanes pasal keempat ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Itu ayat di mana Yohanes memberikan dasar. Ya, kenapa dia begitu takjub akan kasih Allah? Ya dasarnya dia berikan di 1 Yohanes pasal keempat 9-10. Dan ternyata pada waktu kita memperhatikan, kita mestinya ya tahu. Ya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Ada yang baru tahu? Ya, ada yang baru menyadari hari ini, oh ternyata Allah itu mengutus anaknya ke dalam dunia ya. Kok bisa ya? Ada?
Ya, atau tadi ketika saudara mendengar saya membacakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Ya, setiap kita mungkin, ya tahu lah Pak, ya tahu-tahu, begitu ya. Siapa yang tidak tahu Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh Dia. Ya, demikian juga ayat yang ke-10, ya ketika dikatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada yang tadi merasa, wah saya baru tahu. Atau juga kita mengatakan, ya tahulah. Ya bagi kita orang reform ya, pasti Allah mengasihi kita lebih dari kita mengasihi Allah. Dan kita juga reform juga tahu Yesus turun ke dalam dunia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin, amin. Begitu ya. Ya, sehingga saudara di sini sesuatu hal yang menarik ya. Apa yang membuat Yohanes, Rasul Yohanes, ya sedemikian dia bisa takjub akan kasih Tuhan. Ternyata bukan karena dia tahu lebih banyak, begitu ya. Tapi dia tahu lebih sungguh-sungguh. Ya, sementara kita tahu sama banyak, ya, tapi kita kurang mungkin sungguh-sungguh menyadari ya. Apa artinya pada waktu dikatakan Allah mengasihi saudara dan saya? Ya, kita terlalu terbiasa, ya kita bahkan mungkin terlalu mekanis, amin amin, tanpa kita pernah merasa heran, ya, dan tanpa kita sungguh-sungguh pernah merenungkan apa artinya Allah mengasihi kita. Ya, sejauh mana ya kita menyadari ya bahwa ya pada waktu Allah mengasihi kita. Ini sesuatu hal yang seharusnya kita jangan cepat amin. Ya, karena seseorang yang mulia itu mengasihi kita. Itu seharusnya sesuatu hal yang kita harus heran. Saudara bandingkan baik-baik ya. Dikasihi itu lebih besar dari dikenal. Ya, dikenal itu lebih besar daripada disapa atau sekedar foto bersama. Betul ya? Foto bersama atau disapa itu lebih kecil dari dikenal. Ya, dikenal itu lebih kecil dari dikasihi. Ya, saudara, yang merasa biasa Tuhan mengasihi saya begitu ya. Betulkah itu biasa? Ya, karena pertanyaannya, kenapa saudara merasa dikasihi Allah itu biasa, tetapi kalau mendapatkan tanda tangan atau bisa foto bersama artis, saudara merasa itu luar biasa? Amin. Ya, saya pernah sekali membesuk ke rumah salah seorang jemaat Elion, ya, ke rumah saudara Randy, begitu ya. Pada waktu saya ke rumahnya, wah saya sempat tanya, waduh, fotonya sama Eden Hazard. Ada yang tahu Eden Hazard, gitu ya? Itu pemain sepak bola, ya pernah bermain di Chelsea, sekarang dia bermain di Real Madrid. Ada yang tahu Real Madrid, begitu ya? Ya itu adalah tim sepak bola yang salah satu yang paling besar hari ini. Bermain di di Liga Spanyol. Jika pada waktu lihat, begitu ya, saudara Randy ya, fotonya itu dengan Eden Hazard, keren juga ya, begitu ya. Tapi bayangkan ya, kalau kemudian andai kata satu kali entah bagaimana Randy ketemu sama Eden Hazard dan dia ingat, wah Randy, how are you, begitu ya, long time no see. Saya percaya mestinya Randy akan lumayan shock, betul ya, begitu ya, karena siapa saya? Ya, bisa dapat kesempatan foto bersama, begitu ya. Randy cerita, wah itu juga mesti cari ini kesempatan, begitu ya. Nggak gampang-gampang bisa foto bersama ya. Tapi kalau kemudian sampai Eden Hazard itu kenal, begitu ya. Wah, how are you, gitu ya. Wah, kita pernah foto bersama, begitu ya. Wah, rasanya kok itu too good to be true. Kenapa? Siapa saya? Ya, sehingga bisa mendapat kesempatan disapa. Sampai sekarang saya masih belum bisa mengerti ya. Orang-orang yang tunggu gitu ya, begitu lama, begitu kadang-kadang bahkan di dalam cuaca yang bersalju untuk artis itu lewat hanya sekedar untuk lihat wajahnya begitu ya. Kemudian kalau artisnya pun sudah salam-salam seperti ini, sudah merasa seneng bagaimana begitu ya, itu baru disapa. Ya, itu belum dikenal. Ya, sebaliknya dikenal itu juga tidak sama dengan dikasihi. Saya pernah melayani beberapa kali di Solo, ya sehingga ada beberapa yang saya layani kenal pribadi dengan Presiden Jokowi. Ya, ada salah seorang yang saya kenal itu bergerak di bidang kayu jati, begitu ya, membuat mebel dari kayu jati.
Ya, sehingga dari latar belakang yang sama dengan Bapak Presiden kita, ya sehingga saya masih ingat pada waktu menjelang pemilu begitu ya, 2 tahun lalu begitu ya, tahun lalu ya, wah dia kemana-mana dia pakai bajunya Pak Jokowi, terus dia tanpa menjadi kader dibayar, dia bilang wah Pak Jokowi memang orang yang baik, ya karena dikenal, ya, sehingga bisa dikenal oleh presiden itu luar biasa. Tapi itu baru dikenal loh. Ya, belum dikasihi. Ya, dikenal oleh seseorang, satu sosok yang besar, itu sudah membuat kita itu takjub. Ya, tapi dikasihi, ya sudah pernah membayangkan dikasihi oleh seorang presiden, begitu ya, atau dikasihi oleh seorang bintang yang besar, saya percaya kita mimpi pun itu tidak. Ya, sehingga pada waktu kita menyadari hal ini, apa yang Yohanes katakan, Allah mengasihi kita. Ya, saya percaya itu satu hal yang kita perlu renungkan dengan baik-baik. Ya, karena kita bukan cuma sekedar disapa oleh Tuhan, ya kita bukan cuma sekedar dikenal oleh Tuhan, tapi Alkitab mengatakan bagaimana Allah mengasihi kita. Ya, sehingga pada waktu kita merenungkan hal ini, mestinya sikap yang benar itu bagaimana? Ya, saya percaya orang Kristen yang dewasa, ya mestinya agak masalah ya kalau kita terus meragukan kasih Allah, begitu ya. Ya kalau kita sampai meragukan kasih Allah, ya itu something wrong. Tetapi juga izinkan saya mengatakan kalau saudara terlalu cepat amin Tuhan mengasihi saudara dan saya, itu juga jangan-jangan kita juga mungkin kurang menyadari betapa anehnya sebetulnya kalau Allah itu mengasihi kita. Betul? Ya, sehingga seseorang yang terus meragukan kasih Allah, ya ini juga something wrong. Ya, tapi juga seseorang Kristen yang terlalu cepat mengamini kasih Allah, saya khawatir jangan-jangan itu terlalu mekanis. Betul ya? Allah mengasihi kita, amin, amin. Allah menerima orang yang berdosa, amin, amin. Hakim yang baik mengampuni koruptor, amin. Ya, hopefully masih mikir sebentar sebelum saudara mengatakan amin. Ya, mestinya enggak gitu ya. Hakim yang benar, ya bagaimana bisa mengampuni koruptor. Ya, terus kenapa saudara bisa dengan cepat amin kalau Allah mengampuni orang yang berdosa? Ya, tapi saya khawatir seringkali orang Kristen terlalu gampang amin, mesin amin. Begitu ya, Allah mengasihi, amin. Begitu ya, kita anak Allah, amin, amin. Begitu ya. Saudara, semua pernyataan itu jelas tidak salah, tetapi something wrong kalau kita terlalu cepat mengamini. Lalu mesti bagaimana? Ya, kalau terus meragukan juga salah. Ya, kemudian cepat mengamini juga salah. Kok sepertinya semua salah begitu ya? Yang benar lalu bagaimana? Saudara, dalam hal ini saya percaya apa yang Tim Keller katakan itu bisa menjadi suatu jawaban yang baik. Tim Keller mengatakan ya, orang Kristen ya harusnya ya, bagaimana sikap kita kepada kasih Allah, ya bukan ragu terus, juga bukan cepat amin. Ya, tapi orang Kristen harusnya dia merasa heran. Begitu ya. Orang Kristen yang semakin menyadari kasih Allah, ya mestinya, ya meskipun dalam hati jelas dia mengatakan amin. Ya, tapi orang Kristen yang semakin menyadari kasih Allah, harusnya dia semakin heran. Ya, harusnya dia semakin takjub, harusnya dia semakin tidak habis pikir. Ya, siapa saya? Ya, sehingga Tuhan bukan cuma sekedar menyapa saya, bukan cuma sekedar Tuhan mengingat saya, begitu ya, yang mungkin tidak terlalu mengherankan karena Allah itu Maha tahu dan Dia tidak pernah lupa, begitu ya. Tapi kenapa Dia bisa mengasihi saya? Dan Tim Keller mengatakan orang Kristen ya yang menyadari dan yang heran, yang takjub ya akan Tuhan kok bisa mengasihi saya, mestinya tidak akan menjadi orang Kristen yang perhitungan dengan Tuhan. Begitu ya. Orang Kristen hari ini yang terlalu gampang perhitungan dengan Tuhan, begitu ya. Bahasa Jawa sekali lagi sangat baik ya, ijir. Saudara tahu kata mengijir, begitu ya. Mengijir itu berarti perhitungan sekali gitu ya. Kamu kasih saya berapa, saya kasih kamu berapa, begitu ya. Perhitungan sekali sampai ke detilnya. Nah, itu namanya ijir.
Ya, izinkan saya mengatakan banyak orang Kristen dengan Tuhan itu kadang-kadang masih ngijir. Begitu ya, seolah-olah Tuhan mengasihi kita sesuatu hal yang biasa. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan sepertinya masih bisa mengatakan, kok bisa begitu ya? Apa yang membuat saya mesti mengasihi, mesti melayani Tuhan dan seterusnya. Berarti kita merayakan Natal itu untuk apa? Ya, karena pada waktu kita menyadari apa yang Yohanes lihat, kenapa Yohanes itu bisa sedemikian takjub akan kasih Tuhan, bukan karena dia tahu lebih banyak, tapi karena dia tahu mestinya Tuhan harusnya tidak mengasihi dia. Ya, ya susah dipikirkan ya kenapa Tuhan itu mau mengasihi dia. Sementara banyak orang Kristen, termasuk juga saya percaya banyak di antara saudara dan bisa jadi seringkali saya juga seperti itu ya. Kita merasa wajar kalau Tuhan mengasihi kita. Ya, sehingga sejauh mana ya kita bukan cuma mengamini kasih Tuhan, tapi juga heran melihat Tuhan mengasihi kita. Ya, karena betul-betul bukan sesuatu hal yang biasa. Ya, sehingga kalau tidak ada hari Natal, saudara dan saya betul-betul berhak untuk meragukan ya. Betulkah Tuhan mengasihi kita? Ya, karena Tuhan mengasihi kita sesuatu hal yang betul-betul bukan hal yang wajar. Sehingga betul-betul perlu suatu bukti untuk kita bisa percaya Allah mengasihi kita. Dan puji Tuhan, ya bagaimana pada waktu hari Natal Tuhan membuktikan sesuatu hal yang secara akal manusia susah dipahami. Ya, dia membuktikan kasih-Nya kepada kita pada waktu dia mengutus anaknya untuk datang ke dalam dunia. Ya, sehingga Yohanes mengatakan satu hal, satu detil yang kita perlu perhatikan. Di dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat yang ke-9 dikatakan apa? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, kalimat kata berikutnya itu penting. Di tengah-tengah kita. Ya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ini menarik. Ya, bukan di dalam kita. Begitu ya, bukan di dalam kita, tetapi di tengah-tengah kita. Saudara, ini satu hal yang seringkali orang Kristen hari ini ya, yang berfokus kepada hati. Gitu ya, Tuhan lahir di hatiku. Ya, masuklah ke dalam hatiku. Begitu ya. Seringkali kita kehilangan satu aspek penting daripada Natal. Aspek apa itu? Aspek publik. Ya, aspek publik. Ya, sehingga kasih Allah itu bukan hanya sekedar di dalam hati kita. Ya, kasih Allah itu nyata. Kenapa nyata? Bukan cuma sekedar karena ya ada perubahan dalam hidup saya, tidak. Tapi kasih Allah itu nyata, Yohanes mengatakan, karena betul-betul Yesus itu tinggal di tengah-tengah kita. Ya, Natal merupakan satu peristiwa yang bersifat publik, bukan cuma sekedar privat. Yesus bukan cuma masuk ke dalam hati saudara secara tidak kelihatan begitu ya. Tapi Yesus betul-betul lahir ke tengah-tengah dunia ini, disaksikan oleh banyak orang, ya disaksikan oleh para saksi mata begitu ya. Dia betul-betul lahir ke tengah-tengah dunia ini. Ya, sehingga meskipun ya bukan berarti orang Kristen mau mengklaim betul-betul Yesus lahir persis pada tanggal 25 Desember, tapi saya rasa kita bisa mengatakan bahkan orang yang tidak Kristen pun tidak ada yang membantah bahwa Yesus itu pernah lahir ke tengah-tengah dunia ini. Amin. Betul ya? Ya mereka mungkin tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi setiap orang mengamini Yesus ada seseorang yang bernama Yesus lahir ke tengah-tengah dunia ini yang kelahirannya layak untuk membuat kalender warnanya diganti dari hitam menjadi putih, menjadi merah begitu ya. Jika pada waktu kalender diganti warnanya dari hitam menjadi merah, itu artinya apa? Ini hari libur nasional, yang berarti ini hari libur secara publik. Saudara, aspek publik ini sesuatu hal yang kita jangan lupakan. Ya, pada waktu kita mengingat Yesus tinggal di dalam hati kita jangan lupa. Ya, Natal juga merupakan satu peristiwa yang bersifat publik. Ya, ketika Allah mengutus anaknya, sungguh-sungguh lahir di tengah-tengah manusia. Ya, di mana Yohanes yang menyaksikan sendiri, dia menuliskannya kepada kita. Dan yang kedua, ya bagaimana Yesus datang betul-betul untuk memberikan hidup kepada kita.
dan memberikan hidup kepada kita bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan menjadi pendamaian bagi setiap kita. Nah, saudara, di sini saya mengharapkan saudara memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Karena meskipun secara terjemahan Indonesia kita merasa tahulah Yesus turun ke dalam dunia kan, memberikan hidup bagi saya kan, betul ya, menjadi pendamaian bagi kita ya. Tapi kalau saudara izinkan saya mengatakan kata pendamaian di sini tidak persis sama dengan penebusan. Ya, sehingga sebelum saudara mengatakan, dia tahu Yesus mati bagi dosa saya, menebus saya. Ya, tapi menarik di sini Yohanes tidak mengatakan menebus. Yohanes mengatakan mendamaikan. Kata penebusan ya di dalam perjanjian baru itu sering muncul. Tetapi kata pendamaian di dalam perjanjian baru itu hanya muncul 2 kali dan dua-duanya itu munculnya di 1 Yohanes. Ya tadi yang kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10, satu lagi itu di 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Ya, selain dari 2 ayat ini, selain daripada kitab 1 Yohanes, kata pendamaian, ya hilasmos di dalam kata Yunaninya itu tidak muncul di dalam bagian yang lain. Dan hari ini orang Kristen mungkin lebih akrab dengan penebusan. Betul ya? Kita kurang akrab dengan kata pendamaian. Ya, Yesus menebus begitu ya. Kita jarang berbicara mendamaikan. Nah, saudara, memang kedua hal ini terkait ya. Tapi kata mendamaikan mempunyai pengertian yang lebih spesifik. Ya, kalau menebus berarti seolah-olah Yesus membayarkan hutang saya. Ya, seperti kita menggadaikan sesuatu atau pada waktu itu seorang yang menjadi budak daripada orang lain. Ya, kalau kita mau bebas, maka mesti ada yang menebus. Ya, sehingga kata tebusan itu seringkali berkenaan dengan seperti istilah dagang. Tetapi kata pendamaian ya, itu mempunyai istilah religius dan bahkan istilah ritual yang lebih kental yang di dalam perjanjian lama itu menunjuk kepada korban ya, yang dibawa ke bait suci untuk kemudian dibelah, ya, untuk kemudian disembelih, ya, untuk kemudian darahnya dicurahkan. Atau kalau burung itu berarti kepalanya itu dipatahkan begitu ya. Untuk apa? Untuk menggantikan orang yang membawa korban. Ya, sehingga korban itu menjadi penggantian. Ya, sehingga karena korban itu menggantikan kematian daripada orang yang membawa korban, maka orang itu bisa kemudian diperdamaikan meskipun dia adalah orang berdosa. Ya, sehingga pada waktu kita menyadari ya, apa arti daripada kata pendamaian. Dan pada waktu saudara menyadari Allah sudah tahu. Ya, pada waktu dia mengutus anaknya, itu mengutus untuk apa? Allah sudah tahu. Ya, bukan cuma sekedar karena untuk berkunjung. Ya, bahkan bukan cuma sekedar untuk menolong. Ya, ketika Yohanes mengatakan demikianlah kasih Allah, ya, dia mengutus anaknya sebagai pendamaian. Itu berarti Allah sudah tahu ketika dia mengutus anaknya itu akan menjadi korban. Ya, seperti korban di dalam perjanjian lama yang akan disembelih, yang akan mati. Supaya apa? Tidak masuk akal ya. Supaya saudara dan saya yang seringkali begitu kurang tahu berterima kasih, itu bisa diselamatkan, itu bisa mendapatkan pendamaian dengan Bapa yang di surga. Saudara, sejauh mana kita sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Ya, sehingga sebelum kita akan menyongsong Natal, ya mari kita berefleksi bersama-sama ya. Apakah hari ini di antara saudara ada yang sedang meragukan kasih Tuhan? Atau adakah hari ini yang terlalu cepat mengaminkan kasih Tuhan? Seolah-olah begitu kasih Tuhan, begitu nyatanya, sehingga dengan kita menyanyi seperti kita sudah menyadari kasih Tuhan. Ya, tapi sebelum saudara bisa heran, izinkan saya mengatakan, kita belum memahami kasih Tuhan. Ya, orang yang memahami kasih Tuhan, ya bukan cuman sekedar dia bisa memejamkan, oh saya begitu menyadari kasih Tuhan. Betulkah itu menyadari kasih Tuhan atau cuman kita lagi pingin untuk lebih lega? Ya, karena orang yang sungguh-sungguh mengasihi kasih Tuhan, ya betul-betul itu akan takjub.
Ya, betul-betul itu akan heran. Karena ini bukan kasih yang biasa. Ya, bahkan kalau saya mau mengatakan ini bukan cuma sekedar kasih yang luar biasa, ini juga kasih yang tidak biasa, yang tidak seharusnya kita terima dan yang tidak sewajarnya diberikan kepada orang-orang seperti saudara dan saya. Sehingga saya percaya orang yang sungguh-sungguh mengerti kasih Allah, orang yang heran akan kasih Allah, jelas bukan berarti orang yang terus ragu, tapi juga bukan cuma sekedar orang yang pengen nyanyi-nyanyi begitu ya, bukan. Tapi orang yang sungguh-sungguh menyadari akan kasih Tuhan. Mestinya menjadi orang yang tidak lagi mudah perhitungan dengan Tuhan, tidak lagi mudah mengijir dengan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang sungguh-sungguh heran akan kasih Tuhan, mestinya tidak keberatan untuk boleh membagikan kasih itu kepada yang lain. Sehingga biarlah pada hari ini, sekali lagi kita boleh bersama-sama melihat ya, betapa besarnya kasih Tuhan. Dan betapa kasih itu sudah dinyatakan ya, ketika Allah mengutus anaknya menjadi pendamaian untuk saudara dan saya, orang yang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, ampunilah kami ya Tuhan. Ya, kalau seringkali kami sungguh-sungguh tidak menyadari dan masih sulit menyadari apa artinya Tuhan mengasihi kami. Meskipun kami merayakan Natal begitu sering, kami amin begitu cepat, dan begitu cepat mengamini kasih Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami harus mengaku, kami seringkali masih belum cukup heran akan mengapa Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa, kiranya Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan sendiri yang juga boleh menolong kami untuk bisa memahami ya apa artinya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh menyadari betapa tidak biasanya kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh berdoa, biarlah kami yang sungguh boleh menerima kasih Tuhan. Kami juga mempunyai kerinduan untuk boleh membagikannya kepada orang-orang yang lain. Kepada saudara-saudara seiman kami, kepada orang-orang yang belum mengenal dan belum menerima kasih-Mu. Tuhan, gerakkanlah kami, supaya jangan kami menjadi orang-orang yang sekedar amin, sedang sekedar merayakan Natal, tapi yang sesungguhnya tidak menyadari betapa besar kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan biarlah juga ya Tuhan, ya kesadaran kami akan kasih Tuhan yang boleh menopang kami, menolong kami untuk bisa melewati pergumulan kehidupan yang saat ini mungkin sedang kami jalani ya Tuhan. Seperti Yohanes, bagaimana setelah dia melewati segala begitu banyak pergumulan dan tetap bisa mengaminkan kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, jika ada di antara kami yang sedang di dalam pergumulan, biarlah ya Tuhan, kesadaran kami akan kasih Tuhan boleh menolong kami melewatinya dan mengamini Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari bersama dengan jemaat yang lain di segala tempat dan segala abad, kita mau mengakukan pengakuan iman rasuli sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Dia dengan penuh ucapan syukur. Dalam palungan tiada yang lain, berbaringlah Yesus, berbalutkan
Bapa di surga, kami bersyukur kami masih boleh memberikan persembahan kami. Kami masih bisa melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai memberkati kami. Tuhan sertai biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan bukan hanya melalui uang kami, tapi seluruh hidup kami juga mau persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini biarlah segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Dikasihi oleh Tuhan, marilah kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang mengasihi kita, sungguh-sungguh boleh memampukan kita memahami kasih-Nya yang melampaui segala akal, menolong kita untuk boleh mengamininya, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan nama-Nya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, bersyukur kita boleh menyelesaikan 4 kali ibadah Advent, yang berarti kita akan segera menyongsong Natal baik pada tanggal 24 maupun pada tanggal 25. Jadi 24 Desember kita akan ada Natal gabungan seluruh Elion pada pukul 7, kemudian pada tanggal 25 akan ada Natal Rayon Satelit pada pukul 9 pagi. Nah, khususnya untuk saudara yang menjadi jemaat di Elion Satelit, saudara, kita akan mengadakan Natal ini secara premier. Ya, sehingga harap saudara jangan terlambat, ya, jam 7 malam pada tanggal 24 dan jam 9 pagi pada tanggal 25. Ya, karena kita akan mengadakan dengan sistem yang live. Ya, sehingga biarlah kalau mungkin selama ini kita beribadah dengan waktu yang cukup bebas, begitu ya. Saudara, bolehkah kali ini, ya, kalau kita mengamini Tuhan sedemikian mengasihi kita, mestinya kok ya kita seharusnya tidak merasa keberatan, begitu ya, untuk kita boleh mengkhususkan waktu untuk kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kita bersama-sama. Ya, sehingga bukan cuma jangan lupa, tetapi jangan terlambat. Ya, 24 Desember pukul 7 malam, 25 Desember pukul 9 pagi. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama adalah persekutuan doa online akan diliburkan selama masa-masa Natal dan Tahun Baru ini dan kembali akan diadakan pada tanggal 13 Januari. Lalu yang kedua, untuk persembahan Natal sekali lagi mengingatkan, diharapkan menambahkan nominal Rp25 untuk membedakan dengan persembahan yang lain. Lalu untuk ibadah Natal gabungan 4 rayon dan 3 pos PI akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember pada jam 7 malam. Lalu berikutnya untuk ibadah Natal rayon satelit akan diadakan online pada hari Jumat 25 Desember jam 9 pagi. Jadi jangan salah ya, jam 9 pagi. Segenap hamba Tuhan dan pengurus rayon satelit mengucapkan selamat hari Natal kepada kita semua. Lalu yang terakhir, ibadah tahun baru diadakan online pada tanggal 1 Januari tahun 2021 pada jam 9 pagi. Terima kasih, demikian pengumuman pada hari ini. Salam sehat selalu, stay home, stay safe, God bless you.